Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hengki Dani Sidabalok dengan NIM 2405010100081 dari program studi S1 Komunikasi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan proposal ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Public Relation yang diampu oleh Ibu Ocha dengan judul Membangun Citra dan Penguatan Merek Melalui Edukasi Proteksi Finansial, studi kasus PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Adapun landasan teori yang saya gunakan dalam penyusunan proposal ini adalah kerangka manajemen strategis public relation dengan model Cutlip, Center, dan Broom, di mana teori ini memandang public relation sebagai proses manajerial yang bersifat siklus atau cyclical dan berkesinambungan yang terdiri dari 4 tahap yang saling terhubung. Yang pertama, mendefinisikan problem dari public relation. Nah, pada tahap ini harus didefinisikan apa yang sedang terjadi saat ini. Yang kedua, tahap perencanaan dan pemrograman. Pada tahap ini muncul pertanyaan apa yang harus kita lakukan, katakan, dan mengapa. Kemudian di tahap yang ketiga, mengambil tindakan dan berkomunikasi. Akan muncul pertanyaan bagaimana kita melakukannya dan kapan. Dan tahap yang terakhir adalah mengevaluasi program. Seberapa baik langkah yang telah kita lakukan dalam kerangka manajemen strategis public relation. Hasil evaluasi pada tahap keempat akan menjadi masukan atau feedback bagi identifikasi masalah pada siklus program berikutnya. Jadi, ini seperti yang saya sampaikan tadi, bersifat siklus atau berkesinambungan yang saling terhubung. Selanjutnya saya mengangkat studi kasus perusahaan asuransi Allianz Life Indonesia. Jadi sedikit sekilas terkait dengan perusahaan ini. Asuransi Allianz Life Indonesia merupakan bagian dari Allianz Group. Jadi itu merupakan perusahaan jasa keuangan internasional asal Jerman yang sudah beroperasi di lebih dari 70 negara di seluruh dunia. Dan perusahaan ini telah menjadi bagian dari perjalanan insurance corporate di Indonesia sejak 1981. Sebagai bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang, perusahaan ini terus memperluas jangkauan ke segmen-segmen publik yang selama ini belum digarap secara khusus. Nah, salah satunya aparatur sipil negara atau ASN, termasuk pegawai di lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah. Dalam hal ini, saya sebagai seorang ASN akan mensimulasikan diri menjadi seorang public relation di perusahaan ini untuk menerapkan kerangka manajemen public relation tadi. Nah, kita melihat bahwa ada peluang di balik celah perlindungan ASN. Jadi kondisi saat ini, ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ataupun Kementerian Keuangan telah memiliki BPJS Kesehatan dan TASPEN sebagai jaminan dasar dari negara. Namun jaminan tersebut belum mencakup risiko finansial secara menyeluruh, terutama bagi pegawai dengan tingkat risiko kerja yang tinggi seperti petugas penindakan di lapangan. Nah, teman-teman tahu bahwa ASN seperti pegawai yang bertugas di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhubungan langsung dengan masyarakat, berhubungan langsung dengan sebagai garda terdepan yang tentunya sangat riskan untuk terpapar yang namanya risiko. Kemudian ada kondisi saat ini juga berkembang persepsi bahwa insurans swasta tidak relevan bagi pegawai negeri sipil. Padahal terdapat celah proteksi yang nyata dan belum tersentuh untuk dilakukan edukasi. Nah, melihat latar belakang dan peluang ini, perusahaan ini hadir bukan sebagai penjual produk, melainkan sebagai mitra edukasi manajemen risiko finansial bagi aparatur sipil negara. Nah, kerjasama institusional dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membuka kanal edukasi sekaligus penguatan citra di segmen pemerintahan yang belum tergarap kompetitor. Nah, inilah momentum yang akan menjadi pintu masuk membangun brand
familiarity jangka panjang antara Allianz dan komunitas aparatur sipil negara di Indonesia. Nah, program public relation yang akan saya terapkan dalam proposal ini adalah seminar proteksi keuangan bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi, untuk melaksanakan public relations, saya merencanakan satu seminar yang berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait dengan proteksi keuangan. Nah, untuk judulnya Seminar Proteksi Keuangan, Sigap bertugas terjamin masa depan bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk komunikatornya, Public Relations selaku tim leader, event organizer, dan co-narasumber. Nanti rencananya akan didampingi oleh financial consultant dari Allianz dan perwakilan dari manajemen. Kemudian untuk target publiknya ada dua. Yang pertama target primer. Nah, targetnya ini adalah pegawai kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi kita hanya fokus ke kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk target publik yang sekunder adalah keluarga dari pegawai, followers, media sosial, dan juga media ekonomi. Kemudian untuk media yang digunakan, kita akan menggunakan YouTube Live, Instagram Live, dan Feed. Juga email blast untuk pegawai, kemudian menyebarkan poster di grup WhatsApp internal, dan juga nantinya kita akan melaksanakan siaran pers. Kemudian untuk waktunya, untuk persiapan dimulai sejak minggu kedua Agustus, dan kemudian untuk pelaksanaannya nanti dilaksanakan pada minggu ketiga bulan September tahun 2026. Dalam campaign ini ada tagline Sigap bertugas terjamin masa depan. Ini tentunya akan sangat relate dengan pegawai Bea Cukai. Kemudian tujuan ataupun goals dari seminar proteksi keuangan bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini adalah membangun awareness proteksi jiwa dan kesehatan sekaligus memperkuat citra Allianz sebagai mitra terpercaya dari aparatur sipil negara. Nah, dalam melaksanakan kegiatan manajemen strategis public relation, kita menggunakan yang namanya tadi, seperti yang saya telah sampaikan di awal ya, kita menggunakan dasar teori Cutlip, Center, dan Broom yang terdiri dari 4 tahap tadi. Nah, kita akan mulai dari tahap yang pertama, yaitu Defining Public Relation Problems, atau mendefinisikan problem public relation. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan metodologi riset. Seperti definisi tahap ini, kita akan menjawab pertanyaan apa yang sedang terjadi saat ini. Jadi public relation berperan sebagai pengumpul fakta yang menerjemahkan gejala di lapangan menjadi rumusan masalah yang jelas melalui 4 langkah riset berikut. Yang pertama dilakukan riset internal, jadi bisa dilakukan melalui survei singkat ke sampel pegawai DJBC kantor pusat untuk mengukur literasi dan minat terhadap produk keuangan khususnya insurance di bagian jiwa dan kesehatan. Kemudian tahap yang kedua adalah wawancara SDM. Wawancara dilakukan dengan bagian kepegawaian DJBC guna memahami skema BPJS atau Taspen yang berjalan serta celah proteksi yang dirasakan oleh pegawai. Kemudian langkah riset yang ketiga adalah monitoring media. Kita akan memantau pemberitaan dan media sosial untuk memetakan persepsi publik, khususnya ASN dalam perusahaan asuransi swasta secara umum. Kemudian dalam tahap Defining Public Relation Problems ini ada yang disebut dengan analisis SWOT. Jadi kita akan memetakan kekuatan dan peluang dari Allianz berhadapan dengan hambatan psikologis dan persepsi pasar. Nah, apa sih maksud dari analisis SWOT pada tahap ini? Nah, kita akan menganalisis yang pertama strengths atau kekuatan. Terdapat kekuatan dari brand ini yaitu reputasinya yang sudah sangat kredibel dan terpercaya dengan ragam produk yang sangat lengkap.
Kemudian weaknesses atau kelemahan. Di Indonesia sendiri masih terjadi tren kurang familiar nih brandnya di lingkungan pemerintahan. Bahkan belum ada program edukasi khusus untuk aparatur sipil negara. Kemudian kita melihat opportunities atau peluang. Kita melihat bahwa belum ada kompetitor yang secara khusus mengedukasi ASN di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, ini terdapat peluang berupa momentum kerjasama lintas sektor pemerintah dan swasta apabila program ini berhasil. Kemudian analisis yang terakhir adalah threats atau ancaman. Terdapat ancaman bahwa ada persepsi dari ASN bahwa insurans swasta itu tidak dibutuhkan oleh PNS. Kemudian terdapat ancaman juga kejenuhan terhadap tawaran produk finansial di kanal digital. Seperti yang kita tahu sekarang, banyak informasi-informasi yang menyebabkan kejenuhan nih penawaran. Jadi kita butuh strategi yang khusus atau strategi yang baru untuk mengimplementasikan manajemen public relation untuk produk ini. Nah, dari analisis tadi muncullah rumusan masalah atau problem statement bahwa tingkat pemahaman dan minat DJBC terhadap asuransi swasta, khususnya jiwa dan kesehatan, masih rendah. Akibat persepsi jaminan negara sudah cukup, minimnya informasi manfaat proteksi tambahan, dan belum adanya kedekatan merek antara ASN dan Allianz. Nah, peluang inilah yang kita lihat sebagai opportunities bahwa sangat memungkinkan adanya kerjasama lintas sektor pemerintah swasta sebagai kanal edukasi sekaligus penguatan citra dan merek brand Allianz sendiri. Kemudian kita memasuki tahap yang kedua dari kegiatan manajemen public relation yang disebut dengan planning and programming atau tujuan terukur dan sasaran publik. Nah, goal utama dari tahap planning dan programming ini adalah membangun citra Allianz sebagai mitra proteksi finansial terpercaya bagi aparatur sipil negara, sekaligus meningkatkan brand awareness dan preferensi di segmen pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, adapun goalnya adalah 70% peserta paham manfaat proteksi jiwa dan kesehatan Allianz yang nantinya diukur dengan dilaksanakannya pre-test dan post-test. Kemudian, goals yang kedua adalah terdapat pertumbuhan interaksi nih atau social media engagement berupa likes, komentar, dan share akun Instagram Allianz selama masa promosi. Kemudian, kita juga berharap terdapat pendaftar konsultasi lanjutan pasca seminar sebagai indikator awal minat produk. Nah, untuk sasaran publiknya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat dua, yaitu publik primer dan publik sekunder. Untuk publik primernya adalah pegawai kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lintas unit dan jenjang jabatan. Tapi kita lebih concernnya ke pegawai yang muda atau milenial, dan pegawai yang mendekati masa purna bakti karena di segmentasi pasar ini sangat cocok untuk dilakukan edukasi. Kemudian untuk sasaran publik sekundernya ini terdiri dari keluarga pegawai, followers media sosial resmi Allianz dan DJBC, serta media massa ekonomi dan keuangan yang berpotensi meliput kegiatan. Jadi kita akan bekerja sama dengan media ekonomi atau media keuangan yang kredibel dan terpercaya untuk membantu kita dalam melaksanakan program manajemen public relation ini. Selanjutnya, masih di tahap yang kedua ya, kita concern ke bagaimana strategi mengemas pesan. Apakah di hard selling ataupun soft selling-nya. Nah, di campaign ini atau di manajemen public relations strategis ini, kita tidak menggunakan hard selling, tapi kita
melaksanakan edukasi resiko. Jadi pesan yang dibangun itu lewat storytelling, lewat testimoni pegawai bea cukai dan data resiko kerja di lapangan agar terasa relevan kepada audiens. Jadi bukan sekedar materi promosi ataupun langsung hard selling, tapi kita membangun lewat storytelling terkait dengan edukasi resiko. Kita menggunakan tagline sigap bertugas terjamin masa depan karena ini sangat relatable dengan pegawai bea cukai. Nah, apa pesan kunci dari strategi mengemas pesan ini? Yang pertama, kita menekankan bahwa proteksi bukan pengeluaran, melainkan investasi ketenangan bagi keluarga. Kemudian, setiap risiko pekerjaan, termasuk risiko bekerja sebagai pegawai bea cukai, layak untuk mendapatkan perlindungan yang setara. Karena ketika kita terkena satu risiko, otomatis orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, dan orang-orang mungkin yang kita tanggung juga akan mengalami risiko yang sama. Tuh. Kemudian, pesan kunci yang ketiga adalah Allianz hadir sebagai mitra jangka panjang, bukan sekedar sebagai penyedia polis. Jadi, tagline ini menghubungkan identitas profesional nih, antara sigap bertugas dengan manfaat proteksi finansial terjamin masa depan. Jadi, kita memposisikan brand ini sebagai pihak yang turut menjaga kesejahteraan para penggawa keuangan negara yang menjaga perbatasan negara. Masih di strategi branding, kita melaksanakan penguatan merek melalui 5 pilar. Yang pertama, co-branding dan endorsement. Maksudnya apa? Kredibilitas tambahan lewat kerjasama resmi dengan DJBC sebagai institusi negara. Nah, kita harapkan melalui kegiatan public relation strategic management ini tercipta co-branding dan endorsement dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian penguatan merek melalui pilar konsistensi visual. Jadi kita akan menekankan warna logo dan tone komunikasi Allianz secara konsisten nanti di seluruh materi acara. Jadi visualnya itu akan tertanam nih di pikiran ataupun di persepsi dari audiens. Kemudian pilar yang ketiga adalah key opinion person internal. Jadi kita akan menampilkan testimoni pegawai DJBC yang sudah menjadi customer, dan kita berharap bahwa key opinion person internal ini akan lebih dipercaya karena yang mengeluarkan statement adalah sesama pegawai. Kemudian pilar yang keempat adalah pemanfaatan earned media. Kita akan melaksanakan siaran pers ke media ekonomi, memperluas exposure citra di luar peserta acara. Kemudian pilar yang terakhir adalah tindak lanjut relasional. Jadi nanti akan dilakukan follow up personal bagi peserta yang tertarik dengan konsultasi lanjutan atas produk ini. Nah, kita akan mengidentifikasi siapa yang akan berbicara dan lewat kanal apa. Jadi untuk kegiatan manajemen public relation ini, yang menjadi komunikator perusahaannya adalah public relation. Dalam hal ini, dia juga bertindak sebagai team leader, event organizer, sekaligus nanti moderator atau co-narasumber sesi tanya jawab. Nah, untuk yang membawakan materi nanti mengenai manajemen risiko dan produk proteksi akan dilaksanakan oleh financial consultant dari perusahaan ini sendiri. Kemudian untuk yang memberikan sambutan sebagai bentuk dukungan institusional terhadap program nanti akan dilaksanakan baik dari pihak Allianz maupun pihak dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, media yang digunakan yang pertama adalah YouTube dan Instagram Live, karena platform ini memiliki tools siaran langsung, jadi bisa diakses oleh seluruh pegawai yang tidak berkesempatan untuk hadir secara fisik. Yang kedua, kita menggunakan media Instagram Feed dan Story, jadi publikasi dari recap, highlight, dan juga poin-poin materi pasca acara nanti akan dipublikasikan lewat Instagram Feed dan Story.
Kemudian kita juga akan menyampaikan undangan resminya melalui email, serta untuk koordinasi teknis dengan Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kita akan melaksanakan melalui WhatsApp internal. Kemudian kita juga akan melaksanakan siaran pers untuk melakukan distribusi ke media ekonomi untuk memperluas engagement atau earned media yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya untuk waktu pelaksanaan secara detail terdapat 5 fase. Yang pertama, komunikasi awal. Jadi komunikasi awal ini kita harus melakukan pendekatan pendahuluan nih ke humas dan kepegawaian di DJBC. Kemudian finalisasi jadwal, nanti kita melakukan kesepakatan teknis terkait dengan tempat, tanggal, kemudian platform, kemudian pembagian tugas dari kegiatan ini. Kemudian akan dilaksanakan promosi bertahap berupa penyebaran teaser, poster, undangan, serta pembukaan pendaftaran untuk peserta seminar. Yang keempat adalah pelaksanaan, jadi ini adalah inti dari kegiatan kita. Ini akan dilaksanakan seminar semi-hybrid ya, jadi ada yang hadir dan bisa dihadiri dengan live streaming. Kemudian ada tahap pasca kegiatan, nanti di sini rekap, survei evaluasi, dan follow-up konsultasi lanjutan dilaksanakan pada minggu keempat di bulan September di 2026. Jadi ini adalah fase pelaksanaan dari kegiatan manajemen public relations strategis untuk brand ini. Selanjutnya kita memasuki tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga nih disebut dengan taking action and communicating. Mengambil aksi dan mengkomunikasikan. Nah, pada tahap ini kita akan bedah satu-satu. Yang pertama, prakegiatan. Jadi di prakegiatan ini seperti yang saya jelaskan tadi, dilaksanakan koordinasi teknis dengan Humas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kemudian tim memproduksi materi promosi dan copywriting-nya, publikasi bertahap di semua kanal, dan perlu dilaksanakan latihan teknis untuk live streaming sebelum seminar dimulai. Nah, pada hari pelaksanaan, nanti ada sambutan dari kedua belah pihak, kemudian penyampaian materi oleh financial consultant, dan nanti ada testimoni pegawai bea cukai, kemudian ada sesi tanya-jawab dan kuis interaktif. Jadi ini tidak bersifat satu arah ya, tapi lebih ke dua arah karena adanya sesi tanya-jawab dan kuis interaktif tadi. Kemudian untuk tahap 3 dari taking action and communicating ini ada yang disebut dengan pasca kegiatan. Jadi ini penting juga untuk dilaksanakan, jangan sampai apa yang telah dilaksanakan di hari pelaksanaan selesai begitu saja. Tapi di sini perlu untuk dilakukan publikasi nih terkait dengan rekap, baik itu di Instagram feed ataupun story, kemudian kita memberikan kuesioner evaluasi kepada peserta, kemudian kita melaksanakan follow up personal kepada peserta yang menunjukkan interest, dan yang terakhir kita melaksanakan siaran pers ke media ekonomi. Selanjutnya untuk detail dari taking action and communicating di bagian rundown acara pada hari pelaksanaan bisa dilihat di layar. Ada registrasi, ada pembukaan, ada sambutan dari manajemen DJBC, ada sambutan dan perkenalan program dari perusahaan, kemudian nanti ada materi intinya, sesi testimoni, tanya jawab interaktif, kemudian ada games dan quiz juga, dan akan ditutup dengan sesi foto bersama dan dokumentasi. Nah, yang terakhir, kita sudah tiba di tahap yang keempat, yaitu evaluating the program. Nah, dalam evaluasi terhadap program, terdapat 3 level pengukuran keberhasilan. Yang pertama, dia evaluasi persiapan atau preparation evaluation. Jadi di sini kita evaluasi apakah materinya sudah sesuai, desain dari pesan dan kesiapan teknis sebelum hari hanya. Nah, ini
dilakukan nih review internal tim PR dan latihan platform live streaming. Kemudian di level pelaksanaan, kita melaksanakan evaluasi juga. Yang dievaluasi adalah proses ataupun output. Jadi di level ini kita mengevaluasi terkait dengan jumlah peserta, views dan interaksi di sosial media resmi, dan juga jumlah pertanyaan dari saat acara. Nah, parameter atau indikator keberhasilan yang dilakukan atau dijadikan ukuran keberhasilan dari evaluasi ini adalah dari analytics YouTube atau Instagram dan laporan dari kehadiran audiens. Dan level pengukuran keberhasilan yang terakhir adalah evaluasi dampak atau outcome or impact evaluation. Jadi di tahap ini, di level ini, kita mengevaluasi terkait dengan perubahan pemahaman, kemudian persepsi terhadap audiens, dan minat konsultasi after acara. Jadi indikator pengukuran yang digunakan adalah kuesioner, baik pretest maupun post-test, kemudian survei persepsi dan data tindak lanjut dari follow up setelah kegiatan. Jadi laporan evaluasi ini nanti disusun pada minggu pertama pasca kegiatan sebagai dasar rekomendasi program lanjutan, termasuk perluasan ke kantor wilayah DJBC lain. Jadi laporan dari program ini, laporan dari evaluasi program ini tentunya bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan perluasan nih ke kantor-kantor lainnya, bukan hanya di kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, demikian tahapan manajemen public relation dengan studi kasus perusahaan asuransi life Indonesia dengan proses komunikasi strategis yang utuh yang melalui 4 tahap tadi, mulai dari tahap mendefinisikan problem PR, tahap perencanaan dan pemrograman, tahap mengambil tindakan dan berkomunikasi, dan tahap mengevaluasi program. Dari pemahaman akar masalah, perumusan strategi, pelaksanaan yang terkoordinasi, hingga evaluasi yang terukur, tentunya akan membangun citra Allianz sebagai mitra proteksi finansial yang relevan dan terpercaya bagi ASN. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga presentasi ini dapat meningkatkan pemahaman kita terkait dengan implementasi atau praktik dari kegiatan manajemen public relation yang telah dipelajari pada mata kuliah manajemen public relation. Demikian, terima kasih. Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.